Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 87759486. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan atau menjelaskan materi modul 3KB3 tentang sistem pencernaan pada manusia. Video ini akan mengulas secara singkat bagaimana makanan yang kita konsumsi diproses oleh tubuh, mulai dari rongga mulut hingga saluran pembuangan akhir. Mari kita simak penjelasan bersama-sama. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada gambar sistem pencernaan manusia, yang kedua pena dan buku. Mari kita simak bersama-sama. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja bersama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, serta juga usus besar. Mulut. Pengertian mulut. Mulut adalah bagian dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Fungsi gigi, struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Fungsi lidah, organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Kerongkongan. Pengertian kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring tenggorokan dengan lambung. Fungsi lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Fungsi mukosa, sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Pengertian lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Fungsi fundus. Fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan. Fungsi filorus berfungsi untuk mengatur aliran sim dari lambung ke usus halus melalui afikter filarus. Usus halus adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Fungsi duodenum untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Usus besar. Usus besar adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan, serta membentuk dan menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Fungsi kolon. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membentuk pembentukan feses. Fungsi rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus. Anus adalah bagian dari akhir sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran feses dari tubuh. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan.